Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya Laurensius Arianus, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sintang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Franciscus Giro, yang akan menjadi objek nanti pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasinya saya kali ini. Selamat pagi Pak Liro. Selamat pagi Pak Loren. Salam sehat ya. Sehat Pak. Sehat ya, baik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak, baik Pak. Ya, Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak Liro ya. Ya. Baik. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, Baik, Pak Liro ya. siap. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Bapak Franciscus Giro sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya, saat observasi dilakukan kepada Bapak nantinya ya, bisa menjadi lebih siap, lebih matang, bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas ya. Baik Pak. Setelah ini gitu. Baik. Jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, Silakan. baik ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nantinya Pak? Baik Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan atau ingin saya lakukan, ingin saya capai terhadap peserta didik saya nanti Pak, itu adalah tentang mendeskripsikan siklus hidup manusia secara berurutan, tentu ini melalui diskusi kelompok nanti Pak. Baik. Demikian Pak. Baik Pak ya. Menarik sekali. Lalu terkait dengan untuk area pengembangan ya. Untuk arah pengembangannya nanti pengennya yang dikembangkan dari siswa ini nantinya apa Pak? Baik Pak, saya ingin mengembangkan dalam proses ataupun aktivitas pembelajaran yang saya sajikan nanti, yaitu tentang kompetensi keterampilan Bapak. Nah, jadi saya kembangkan kompetensi keterampilan ini nanti melalui diskusi-diskusi kelompok Bapak. Dalam mereka bekerja kelompok nanti, di sana akan saya menilai keterampilan mereka. Begitu Bapak. Baik. Lalu nanti pada saat pelaksanaan di dalam kelas Pak ya, model pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan? Baik Bapak, pembelajaran yang akan saya terapkan modelnya pada saat saya mau melakukan aktivitas pembelajaran nanti, yaitu tentang pembelajaran berbasis masalah Bapak, atau problem based learning ya, PBL Bapak ya. Baik, tentunya Pak ya, menarik sekali ini pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, pasti di pembelajaran itu ada susunannya ya Pak ya, betul ada Pak. sintak-sintaknya. Ya benar. Baik, dan kemudian untuk strateginya pembelajaran nantinya pengennya tuh yang dipakai apa aja? Baik Pak, untuk rancangannya ataupun strategi saya akan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip diferensiasi Pak. Tentu ini saya lakukan dengan memperhatikan tingkat kemampuan dari setiap peserta didik Pak. Jadi saya kelompokkan peserta didik itu berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Begitu Bapak. Ya, baik. Baik itu ya. Strategi yang telah Bapak rancang ini cukup menarik ya, cukup baik ya, cukup bagus ya. Ya, baik, nah kemudian untuk penilaiannya nanti itu bagaimana di dalam kelasnya? Untuk penilaian nanti ketika Bapak melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas Pak. Baik Pak, untuk penilaian saya menggunakan atau melakukan penilaian formatif Bapak. Pada saat melakukan pembelajaran ataupun pas mereka melakukan diskusi, di sana nanti saya akan menggunakan proses penilaian formatif, dan di akhir nanti setelah saya menggunakan tes sumatif Bapak. Begitu. Nah, kegiatannya nanti kan tentu akan dilaksanakan Pak ya. Benar Pak. Di dalam kelas Ya. Kira-kira ini sasarannya kelas berapa ini Pak? Ini saya di kelas 9C Bapak. Iya. Tepatnya pada hari Selasa Pak. Hari Selasa Ya. ya. Itu jam keberapa Pak?
Itu jam keempat dan kelima Bapak. Ya, karena kebetulan jadwal saya pada hari Selasa itu di kelas 9C itu jam keempat dan kelima itu pas saya ada pelajaran IPA-nya Pak. Baik. Bagus ya Pak ya. Siapa? Baik. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Pak ya. Itu Pak ya. Jadi saya hanya ingin tahu aja arah nanti kegiatan pembelajaran ya yang saya pantau ya, yang saya amati berkaitan dengan hal-hal yang telah Bapak sampaikan ya. Jadi saya harap nantinya di hari Selasa ya, di hari Selasa nanti sesuai dengan jadwal ya, kita nanti bisa melaksanakan kegiatan observasinya. Saya nanti akan mengamati Bapak di dalam kelas ya, kegiatan pembelajarannya. Harapannya bisa dilaksanakan dengan maksimal Pak ya. Baik. Dengan tujuan pembelajaran, strategi model dan lain sebagainya Pak ya. Baik. Saya harap semuanya juga bisa teramati Bu ya Pak ya. Bisa teramati gitu. Agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan ya. Nah, itu ya. Baik, Pak. Jadi harapannya nanti di hari Selasa kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan. Setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasinya ya. Baik, terima kasih Pak Fransiskus Liro ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik nantinya kegiatannya. Baik ya Pak Liro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Loren, terima kasih. Sama-sama. Jadi demikianlah kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan saya Bapak Fransiskus Liro. Dan saya harap nanti kegiatan yang kami lakukan bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Selamat menonton. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Setelah semuanya kali ini sampailah pada tahap kegiatan kita pada pasca observasi. Setelah di pertemuan tadinya kita telah melakukan observasi, di mana saya tadi mengamati kegiatan yang Bapak Fransiskus Liro lakukan di dalam kelas. Nah, terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya, ya. Jadi kali ini marilah langsung kita mulai kegiatan pasca observasinya. Selamat siang Pak Liro. Selamat siang Pak Loren. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya luar biasa Pak. Baik Pak. Ya. Siap. Jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak ngobrol banyak hal, khususnya pada kegiatan yang sudah Bapak laksanakan tadi ya. Baik Pak. Laksanakan tadi di kelas ya, yang mana pembelajaran yang dilaksanakan Bapak di kelas 9C Pak ya. Nah, sebelum saya sampaikan ya, ada beberapa catatan yang sudah saya catat di sini Pak ya. Hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Siapa? Boleh Pak. Boleh. Ya, baik. Ya, untuk yang pertama itu setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukannya di dalam kelas observasi ini Pak? Baik Bapak, perasaan tentu campur aduk Bapak ya. Di satu sisi saya merasa sangat senang sekali Bapak sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Di sisi lain saya juga merasa ini Pak, deg-degan begitu Pak, karena ibaratnya ngerasa jarang sekali di observasi begitu Bapak ya. Jadi karena ada supervisor di dalam kelas, jadi agak gugup begitu Bapak dalam mengajarnya gitu Pak. Baik ya. Agak gugup gitu Pak ya? Iya Pak. Dalam kelas karena mungkin karena hadirnya betul Pak guru lain ketika hal itu Bapak tengah menyampaikan pembelajaran dan Bapak diamati itu Pak ya? Benar Pak. Oke baik. Selanjutnya proses pembelajaran dalam kelas itu yang telah Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Baik Pak. Proses pembelajaran dalam kelas yang sudah saya lakukan itu, ini menurut saya Bapak ya, menurut saya itu tentu sudah sesuai dengan modul ajar, sesuai dengan model pembelajaran ataupun rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang pada modul ajar saya Bapak.
dalam hal ini saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Tentu proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas itu sudah sesuai dengan sintak-sintak ataupun urutan-urutan langkah-langkah daripada model pembelajaran PBL ini, Bapak. Baik. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak ceritakan sedikit tentang ada nggak hambatan yang selama Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Baik, Pak. Tentu ada Pak hambatan yang saya alami, Bapak ya. Hambatan yang saya alami itu di dalam kelas itu salah satunya Pak, seperti saya merasa kewalahan ini Pak, merasa kewalahan di dalam memfasilitasi atau membimbing kelompok Pak. Jadi di sana saya merasa kewalahan dalam melayani mereka. Hal ini tentu dikarenakan dalam satu kelas itu jumlah siswanya terlalu banyak Pak, yang sejatinya maksimalnya 32 Pak ya. Jadi karena ini hampir 40-an orang, jadi itu merupakan satu hambatan bagi saya dalam saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ataupun menggunakan model pembelajaran ini tadi Pak. Baik, hambatannya itu Pak ya. Iya Pak, benar. Karena siswanya cukup banyak ya Pak ya. Iya. Di kesulitan lah untuk untuk menyambangi mereka lah ya. Betul, menyambangi mereka setiap kelompok itu karena Betul. Kebanyakan siswa itu sudah melebihi daripada batas yang di sewajarnya lah Pak ya. Betul, Pak. Karena seharusnya 32 maksimum, ini kita ada 40-an lebih siswa karena memang ya begitulah keadaan, kita kekurangan ruang Pak ya. Baik. Lalu kira-kira apa alasan hambatan ini bisa terjadi Pak? Baik Pak. Ya, tentu yang mendasari ini bisa terjadi Bapak selain yang saya sampaikan tadi, hal ini juga dikarenakan memang dari saya secara pribadi Bapak ya. Mungkin persiapan ataupun pembagian kelompok yang saya lakukan itu kurang maksimal begitu Bapak. Jadi kurang maksimalnya, jadi karena satu kelompok itu terlalu banyak dan padat begitu Pak dalam ruang kelas itu, sehingga tidak membuat mereka tidak terlalu fokus dengan proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Ya. Baik Pak Itu Pak ya. Oke. Jadi dari permasalahan ini Pak, kira-kira apa solusi yang bisa Bapak lakukan nanti ke depan Pak? Ini rencana saya Pak, saya menemukan ataupun akan mencari solusi. Tentu saya nanti akan mencari media ataupun sumber belajar yang mungkin lebih efektif untuk saya sajikan dalam kelas, sehingga mereka bisa lebih mandiri, mereka bisa lebih kreatif begitu Pak di dalam ruang kelas, sehingga di dalam proses pembelajaran dalam setiap kelompoknya itu mereka bisa menjadi aktif begitu Pak dalam kelas. Artinya tidak terlalu monoton dengan apa yang pernah saya lakukan pada saat itu Pak. Baik Pak ya. Itu solusi yang ke depan yang akan Bapak lakukan untuk peserta didik kita Pak ya. Ya benar Pak. Oke baik. Kira-kira rencananya untuk mulai memperbaiki proses permasalahan yang Bapak alami itu kapan kira-kira Pak? Baik Pak. Rencana yang sudah saya pikirkan Bapak ya, akan saya lakukan proses untuk memperbaiki ini. Tentu rencananya di pertemuan berikutnya Bapak, karena saya ada pelajaran IPA lagi, ini di kelas 9C ini, itu pada hari Senin Pak. Pada hari Senin minggu depan saya masih ada jadwal di sana. Jadi pada pertemuan itu saya akan memperbaiki ini Bapak. Begitu Pak. Baik. Luar biasa Pak ya. Siap. Luar biasa pencapaian pembelajaran Bapak pada hari ini yang telah dilakukan tadi ya. Namun hal itu masih terdapat hambatan-hambatan yang nanti bisa diselesaikan ya ke depannya. Ya harapannya solusinya itu bisa terpecahkan. Siap. Ya. Baik Pak. Baik. Nah, kira-kira mungkin ini saja ya. Baik Pak. Yang bisa saya tanyakan kepada Bapak ya pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Francis Sustiro ya sebagai rekan sejawat saya yang telah
saya lakukan observasi, Pak ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik. Saya juga berharap ya semoga nanti kedepannya bukan hanya terhadap Bapak saja ya, nanti juga diikuti oleh guru-guru, rekan-rekan kita yang lainnya, bisa untuk kita observasi. Baik. Gitu Pak ya. Siapa? Baik. Terima kasih Pak Iro. Siapa? Sama Pak. Demikianlah rekan-rekan, sekian dari saya dalam video kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita melaksanakan pendidikan untuk anak bangsa ini lebih maju lagi. Bangsa penopang bangsa, unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak dan selalu bergerak. Menggerakkan, mari bergerak bersama guru penggerak. Terima kasih, selamat siang.